Identifikasi penyakit. Penyakit defisiensi vitamin C pada ikan dikarenakan kurangnya suplai vitamin C dalam pakan. Kurangnya vitamin C dalam jaringan dapat disebabkan karena stres pada ikan. Fungsi vitamin C. Vitamin C merupakan vitamin penting bagi ikan, sebab berfungsi dalam pembentukan kolagen dan penyembuhan luka, hematopoiesis, detoksifikasi, dan faktor kekebalan. Vitamin C berfungsi juga sebagai antioksidan yang mencegah teroksidasinya neutrolis serta berbagai fagosit. Dampak defisiensi vitamin C. Defisiensi vitamin C akan berdampak terhadap beberapa fungsi metabolisme ikan. Indeks fagositik makrofag perifer pada ikan rainbow trout yang diberi pakan rendah vitamin C akan menurun. Pada ikan channel catfish, defisiensi vitamin C menyebabkan turunnya fagositosis terhadap Edwardsiella italuri. Ikan dengan pakan yang rendah vitamin C akan menjadi lebih rentan terhadap stres. Pada ikan coho salmon dan rainbow trout, defisiensi mengakibatkan gagalnya kesembuhan luka serta darah yang sulit menjendal. Kurangnya vitamin akan berdampak juga pada absorpsi kalsium pada insang, tulang, kulit, dan otot ikan. Gejala klinis penyakit defisiensi vitamin C pada ikan kerapu bebek adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lambat tumbuh. Yang kedua adalah lordosis. Yang ketiga adalah hyperplasia pada insang. Secara histopatologi, hyperplasia adalah pembentukan jaringan secara berlebihan karena bertambahnya jumlah sel. Lamela yang mengalami hyperplasia mengakibatkan penebalan jaringan epitel. Yang keempat adalah anemia. Yang kelima adalah skoliosis yang ditandai dengan pembengkokan tulang belakang. Yang keenam adalah filamen insang terdistorsi atau bengkok. Yang ketujuh adalah kelainan operkular pada juvenil. Yang kedelapan adalah moncong pendek. Yang kesembilan adalah kelainan bentuk tulang belakang yaitu sindrom punggung patah. Berikut ini adalah X-ray dari ikan kerapu bebek yang mengalami defisiensi vitamin C dengan ciri lordosis yang diambil dari Sagala et al. Pada tahun 2010. Berikutnya adalah gambar ikan kerapu bebek yang mengalami skoliosis. Nampak tulang punggung dari ikan tersebut mengalami pembengkokan. Berikut adalah penampakan luar ikan kerapu bebek yang mengalami skoliosis dan lordosis yang dikutip dari Giri et al. Selanjutnya, penyebab munculnya penyakit defisien vitamin C pada ikan kerapu bebek. Penyebab yang pertama, menurunnya kadar hemoglobin dalam darah ikan. Yang kedua, pemberian pakan yang tidak mengandung vitamin C. Yang ketiga, pemberian vitamin C yang berlebihan karena tidak diserap seluruhnya oleh saluran pencernaan, melainkan dibuang melalui urin sehingga kemungkinan tidak mampu membantu penyerapan zat besi secara maksimal yang akhirnya tidak mampu meningkatkan kadar hemoglobin yang baik. Disarankan mengutamakan tindakan pencegahan daripada pengobatan. Terdapat beberapa upaya pencegahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan mencukupi suplai vitamin C.
Pencegahan terjadinya kekurangan vitamin C dapat dilakukan dengan mencukupi suplai vitamin C sesuai dengan kebutuhan tiap jenis kultifan. Stimulasi pemberian vitamin C dan E pada dosis tinggi dalam pakan dapat memberi efek positif terhadap pencegahan penyakit. Yang kedua adalah penggunaan bahan pakan berkualitas tinggi, yaitu bebas kontaminan, dan keseimbangan nutrisinya tepat dalam formulasi pakan, pencegahan kehilangan mikronutrien selama pengolahan pakan, penanganan yang lebih baik dalam penyimpanan, dan manajemen pakan juga memiliki potensi yang lebih baik untuk meningkatkan kesehatan organisme akuatik. Dikutip dari LAL 2002. Upaya yang ketiga adalah pemberian imunostimulan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam proses pengendalian penyakit ini adalah rekayasa lingkungan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan pemberian imunostimulan pada ikan guna meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun pada ikan. Yang keempat adalah dilakukannya karantina pada ikan yang memunculkan gejala klinis dengan memisahkannya dari ikan yang lain di wadah yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi jika ikan tersebut kemudian terserang penyakit lanjutan oleh virus maupun bakteri, sehingga ikan yang lain tidak akan tertular. Upaya pencegahan yang terakhir adalah manajemen kualitas air. Penyakit defisiensi vitamin C dapat terjadi akibat ikan mengalami stres. Maka dari itu, salah satu upaya untuk mencegah penyakit ini adalah dengan manajemen kualitas air secara terkontrol dan kontinu. Dengan kata lain, sangat diperlukan adanya sistem pengelolaan lingkungan yang baik. Pada hakikatnya, membudidayakan kualitas perairan adalah inti dari kegiatan budidaya. Oleh karena itu, perlu dalam memperhatikan faktor fisika, kimia, dan biologi dalam lingkungan perairan agar budidaya dapat berjalan secara efektif, efisien, produktif, dan berkelanjutan. Penanganan terhadap ikan yang mengalami defisiensi vitamin C. Melakukan pencegahan merupakan langkah yang terbaik. Apabila ikan sudah mengalami kekurangan vitamin C, kondisi yang diakibatkan dari defisiensi dapat diminimalisir. Pertumbuhan jaringan baru pada ikan dapat lebih baik apabila suplai vitamin C terpenuhi kembali. Salah satu vitamin yang sering digunakan yang ditambahkan pada pakan ikan adalah Vitaliquid dan Aminoliquid. Penambahan multivitamin ini diharapkan dapat meningkatkan nutrisi dalam pakan sehingga laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan dapat meningkat. Prosesnya ialah menyiapkan pelet pakan ikan yang nantinya dicampur dengan booster Aminoliquid dan air. Setiap 500 gram pelet, campuran air ialah 100 ml dengan Aminoliquid 1 tutup botol. Setelah itu, campuran air dan aminoliquid semuanya dituang pada pelet dan diaduk sampai rata. Kemudian diberikan pada pakan ikan. Dikutip dari Rahmiati et al. 2018, penambahan multivitamin yang dicampurkan ke dalam pakan, terutama vitamin C merupakan senyawa organik yang berperan penting dalam proses metabolisme makanan dan fisiologi ikan. Walaupun bukan merupakan sebagai sumber tenaga, tetapi vitamin C dibutuhkan sebagai katalisator terjadinya metabolisme di dalam tubuh. Jumlah vitamin C yang dibutuhkan ikan hanya sedikit, tetapi apabila kekurangan dapat mengakibatkan gangguan dan penyakit. Menurut Soeharto DKK 2004 dalam Rahmiati et al. 2018, vitamin C mempunyai peran dalam pembentukan hemoglobin dalam darah, di mana vitamin C membantu penyerapan zat besi dari makanan sehingga dapat diproses menjadi sel darah merah kembali. Dengan meningkatkan hemoglobin dalam darah, maka asupan makanan dan oksigen dalam darah dapat diedarkan ke seluruh jaringan tubuh yang akhirnya dapat mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan.